mereka berada di area selatan Pulau Utama. Kalau kita berkaca ke PMPL Season 2 di Indonesia, ini adalah tempat dari lootingan atau scrappingan Eagle 365. Ya harusnya ya. Dan tentunya buat tim Indonesia harusnya udah mulai familiar dengan circle yang seperti ini juga. GD kita lihat rotasi mereka entah kenapa bisa lebih cepat dibandingkan Bigetron. Rotasi mereka pilih tidak membuat Bigetron dan juga GD bertemu di awal-awal. Tapi kalau semakin diperhatikan, ini dua tim Indonesia yang harusnya nggak lama lagi mereka bakal fight. Ya karena berada di satu area yang berdekatan dan Betul. circle-nya juga membantu untuk mereka saling bertemu. Namun Dak bersama dengan pemain-pemain Xavier harus segera bangkit karena laba-laba yang satu ini saat ini keadaannya sulit. Mereka berada di lembar yang kedua, namun kita berpindah kembali menuju fight antara tim Nigma Galaxy dan juga Nova. Sebuah molotov dilemparkan ingin membakar seorang Hamdi, namun hanya membuat anget-anget saja pemain anget tersebut. beneran. Dan kita melihat kali ini ledakan demi ledakan belum mampu membuat Hamdi tumbang menuju ke arah lobby. Lemparan utility berikutnya selesai sudah. Ternyata dipancing kuy. Ya. Dipancing ke sebuah ruangan yang udah diincar dari tadi dan akhirnya satu tim lagi kembali dipulangkan ke arah lobby dengan 2 elimination point yang dibawa pulang oleh tim Nigma. Dan ini dia sebuah hal yang nggak ingin kita lihat di awal-awal, tapi fair play harus tetap dimainkan. Bigetron dan juga GD rotasi mereka agak sedikit sama. Nichil langsung melakukan boosting, Satar mengamankan bagian sedikit di area rumah 12. Bigetron yang akan mengamankan bagian perbukitan di mana ada satu pemain dari GD yang sudah mulai ngacir juga. Regroup sepertinya atau repositioning untuk Nichil supaya nggak ke pick off oleh pemain Bigetron. Ya memang ini ada jalur rotasi yang mana Bigetron selalu melewati area ini. Di PMPL saya mereka melewati area ini dan juga rumah 12 yang diisi oleh EVOS, membuat EVOS dan juga BTR di PMPL saya bertemu. Kali ini betul. rumah 12-nya diisi oleh Genesis Dogma, lagi-lagi membuat BTR, karena BTR tidak berpindah dari area checkpoint mereka, tetap sama membuat mereka saat ini bertemu dengan tim manapun yang berada di rumah 12. Dan saat ini sayangnya yang berada di sana adalah Genesis Dogma. Ya, dan sudah mulai membangun relasi tentunya untuk tim GD. Mereka sudah bergerak tadi, ada beberapa vehicle yang mereka parkirkan supaya nggak dihancurkan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Dan gua rasa BTR nggak bisa terlalu lama nahan di sini, takutnya ada tim lain lagi yang bisa datang mendekat ke arah mereka. Tadi kalau nggak salah di bagian utara atau dari arah timur juga ada beberapa tim yang cukup dekat dengan GD dan juga dengan Bigetron. Kalau saat ini gua rasa mereka nggak bakal commit fight kecuali Bigetron benar-benar ngotot untuk ngedetect tempat milik tim GD. Ya kita juga saat ini sedang memantau El Chapo yang sedang bergerak bersama dengan Marshall dan juga yang lainnya. Pemain-pemain dari Cryptix sudah keluar dari area apart Gigopol mereka menuju ke arah yang berbeda lagi. Saat ini sudah cukup nyaman mereka untuk berada di area looting dari Genesis Dogma. Harusnya mereka berada di sini. Primos. Ya tadi udah ditinggalkan juga ya karena nggak ada 6 to 8, terus GD nggak turun di arah sana, jadi udah ditinggalkan oleh dua tim. Area yang benar-benar kosong dan harusnya masih bisa di-looting oleh pemain-pemain dari Cryptix yang bisa menambah lootingan mereka juga. Dan Bigetron ternyata berdekat menuju ke arah GD kali ini, di mana Debo tidak memberikan stepnya sama sekali. Ada lemparan utility, belum ada splash damage yang masuk, dan ada granat kedua yang bakal dimasak oleh seorang Satar. Meletup sudah, tapi Zuxi ada di bagian kanan. Sedikit predict nades lagi dilakukan oleh Satar, dan ini mungkin bakal matang banget, bakal langsung connect, meletup. Namun lagi dan lagi belum ada splash damage yang masuk ke arah Zuxi. Ya sudah 3 granat dilemparkan oleh Satar. Berapa yang dia miliki di dalam tasnya? Harusnya tidak banyak lagi, karena biasanya seorang player saat bermain hanya membawa maksimal 5 granat saja. Namun kali ini kita berpindah menuju ke arah yang lainnya. Daybot juga bersiap-siap. Sementara itu circle-nya juga ternyata membanting kembali keluar dari area SMB dan membuat BCS dan juga Stalwart harusnya bertemu sesaat lagi. Ya, dan ini area yang worth it banget tentunya untuk diperebutkan oleh Bigetron dan juga GD Kids karena masih masuk untuk circle yang ketiga. Sudah dipastikan circle akan menuju ke bagian main island, tidak menuju ke bagian SMB. Jadi semua tim bakal mengamankan area high ground yang bisa mereka kontrol dengan cepat dibandingkan tim-tim lain juga. Jimmy, di mana Nova hanya menyisakan 2 dan Nichil akhirnya granatnya connect dan berhasil mendapatkan seorang Luxi, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk GD, tapi ya inilah dia fair play yang sakit untuk dilihat. Ya memang ini bukan sesuatu yang kita inginkan, namun inilah yang terjadi. Tidak bisa dihindarkan memang fight di area rumah 12. Namun pemain-pemain dari Bigetron akan coba mundur terlebih dahulu. Tembakan mendapatkan satu pemain kembali UI yang menjadi korban dari kegiatan benar-benar open field. Kalau misalkan Booms punya
angle karena Ryzen ini bakal berbahaya sekali tentunya untuk Ryzen. Dan Boom sudah mulai berada di bagian high groundnya. Kali ini Ryzen masih dalam posisi pronik, tidak terlalu terburu-buru juga, dan ada backstep dari Ryzen. Bisa saja Ryzen lah Bisa yang nge-backstep mendapatkan ini. seorang Booms, karena Booms melewati area ini, bahkan dia masih ngacir dengan dia ultinya. cabut, dia Harusnya cabut. udah nggak ketahuan lagi, tapi kita berpindah. Kali ini adalah yang saya katakan tadi, Stalwart akan bertemu dengan BCS yang tadi memulangkan Tong Jabau, dan mereka sudah saling berseberangan kali ini dari satu bukit menuju bukit yang lainnya. Pemain-pemain dari Stalwart berada di area dekat jembatan, bahkan Pika sudah dikirim untuk melewati jembatannya. Scry bersama dengan yang lainnya juga sudah menggunakan kendaraannya masing-masing. Tembakan akan dilakukan dari arah bukit ini, namun Zusi masih Itu ada menjaga. orang. Belum deh tembak juga, sabar sekali memang. Ke Jakbar jalan kaki sabar adalah kunci, namun ini terlalu sabar. Waduh, ke Jakbar jalan kaki, macet panas buat itu. Kuy. Jakbar lo tahu sendiri, Tanjung Duren macet banget. Bener. Itulah kenapa kita nggak di sana. Tiba-tiba intermezzo ya. Oke. Back to the beat. Back to the game. BCS yang rotasinya agak sedikit lambat karena tadi ada Stalwart yang lewat terlebih dahulu juga. Bahkan pemain dari Stalwart juga sudah mulai mendapatkan tekanan dari arah reject. Ada Sarah yang tadi memberikan tembakan menuju ke arah pemain dari Stalwart yang lewat ke arah jembatan sebelah kiri. Regroup mungkin dari Sarah atau mau mempertahankan di area ini. Belum ada follow up loh dari pemain-pemain reject yang lainnya. Ya, namun Stalwart sudah mengirimkan Scry berada di area towernya atau berada di arah high ground ini yang memang selalu diisi kalau melakukan setup di area jembatan Ya, ini. betul. Kalau kita melihat Sarah akan menjadi seorang mangsa dari Scry karena towernya benar-benar sudah diisi, sulit untuk dia melewati area tersebut. Namun ternyata BCS terlambat untuk datang. Sudah ada Stalwart terlebih dahulu, tembakan demi tembakan membuat satu pemain tumbang dari BCS dan ditungguin di area bawah karena dia tahu BCS pasti akan turun. Ini gue bingung loh dengan apa yang dilakuin sama tim BCS. Mereka tahu gitu rotasi mereka udah kepotong sama satu tim, tapi mereka masih ngotot banget untuk mempertahankan rotasi mereka melalui jembatan sebelah kiri. Bahkan satu sudah mulai tumbang, Dreadnought terjadi, tapi refrag-nya lebih cepat dilakukan oleh Stalwart. Zusi sudah terspot di bagian pilar bawah jembatan, dan ini harusnya bakal menjadi santapan lezat untuk Stalwart. Ada Tomato di bagian atas sudah selesai melakukan healing. Justice sangat-sangat beresiko untuk Oh, sebuah movement tadi, dan iya dia jatuh soalnya. Sayang sekali, namun Momentumnya tiga tim yang terjatuh. berbeda. Lamborghini didekati oleh seorang iShot sadar atau tidak? Ternyata dia sadar. tidak sadar. Lamborghini lah yang mendapatkan seorang iShot. Tim Secret kembali kehilangan satu pemainnya, dan kita berpindah kembali ke arah Rico Infinity berhadapan dengan Reject. Satu tumbang, dua akan coba dicari kali ini oleh seorang Anas, namun granat juga akan coba dilemparkan oleh Skaton. Namun Scry juga mengalami hal yang sama atau melakukan hal yang sama, namun ternyata di cancel oleh seorang Scry. Naik ke arah atas, Skaton melakukan healing terlebih dahulu. Close combat terjadi di sana, dan juga satu dipulangkan kembali oleh pemain-pemain dari tim Secret. Ini three-way showdown di berbagai sisi, semuanya udah mulai chaos banget, udah mulai perang banget. Bahkan di bagian jembatan tadi ada Reject, lalu ada tim Secret juga. Bahkan yang kali ini ada Rico, 3 tim dempet di waktu yang bersamaan. BCS well selesai, Zusi menjadi pemain terakhir dari tim BCS yang dipulangkan ke arah lobby. 13 tim tersisa kali ini, dan tadi kalau nggak salah ada Zuxi juga yang terspot. Berarti dari Bigetron hanya menyisakan seorang Ryzen, last man standing. Dan ini dia momentum yang tidak ingin dilewatkan oleh Stalwart. Tapi Stalwart sadar, mereka sangat cerdas sekali. Pergerakan Stalwart untuk langsung terjun ke arah bawah, mereka ngebacain apa yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari tim BCS. Mereka betul. tahu BCS bakal turun, mereka turun duluan. Iya. Jadi saat BCS turun, mereka masih ada animasi vaulting, mereka udah siap nembak duluan. Itu yang membuat BCS tadi tidak berdaya. Prediknya tuh bagus banget, dan granat bahkan dari Devin tadi berhasil mendapatkan satu. Press teguh yang mirip Picky Pix sudah berhasil diamankan. Tentunya Vidan berusaha untuk menyelamatkan Picky Pix kali ini, dan Sarah dari arah pembensin masih belum bergerak. Tinggal 2 pemain lagi dari Reject yang saat ini masih bertahan. Nggak mau ngotot untuk ngontrol belakang mereka, mendingan hold position dulu untuk mendapatkan placement terbaik. Karena keluar di peringkat 13 tidak ada placement point sama sekali. Kita masih memantau juga pertemuan yang pastinya akan pecah sesaat lagi berada di area pom bensinnya. Divine juga masih terus melakukan setup di sana, namun berganti kali ini setelah memulangkan BCS di titik yang sama. Datang lagi Marshall dari Cryptix, sedang memarkirkan mobilnya, sedang mundurin mobilnya terlebih dahulu. Sudah dipantau kali ini DP kali 4 yang nggak ada obat digunakan oleh seorang action. Pastinya dia akan melakukan actionnya menuju ke arah lawan-lawannya, tapi ternyata Lazy Boy yang mendapatkan pemain dari tim Reject tadi. Yes, sudah mulai ada granat yang dilemparkan oleh seorang Marshall tadi. Belum ada knockdown tambahan ataupun end tambahan untuk menambahkan jumlah elimination bagi tim Cryptix. Marshall terpisah seorang diri, dan harusnya dari Stalwart mereka aman. Mereka udah nge-regroup dan mereka mengamankan bagian mercusuar untuk circle keempat. Karena gue yakin circle kelima bakal keluar dari arah mercusuar. Kita masih
lagi memantau juga Dead Eyes yang tadi berada di hashtag yang kedua. Kita tahu bersama Dead Eyes di hari yang pertama mereka berada di lembar yang kedua, bahkan berada di area tim yang gagal lolos. Namun Daebot mendapatkan pemain terakhir, Ryzen dipulangkan, membuat Bigetron Red Alliance tidak terlalu baik posisinya. Nice try untuk Red Alliance. Ternyata Jinx-nya masih connect menuju ke arah Bigetron ya. Habis chicken, Terbitlah Tusun. masih terjadi untuk beberapa tim, dan kali ini Bigetron yang menjadi korban dari Jinx tersebut. So, masih harus fokus karena masih ada 12 tim yang bertanding tentunya. Masih ada satu perwakilan dari Indonesia yang tersisa, dan Gyaltsen tiba-tiba